Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Purwanti dari SMA PGRI 1 Taman Pemalang. Saya adalah mahasiswa PPG Bat 1 tahun 2023 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, Jumat 25 Agustus 2023, saya akan membuat video pembelajaran guna memenuhi syarat ujian kinerja PPG tahun 2023. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ada yang sakit hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya, kelas 11 P2 pada hari ini. Baiklah anak-anakku yang soleh dan solihah, sebelum pembelajaran dimulai, untuk kelancaran kegiatan ini, marilah kita awali untuk pembelajaran ini dengan berdoa bersama-sama. Sebelum berdoa dimulai, coba yang tadi pagi datangnya lebih awal di kelas ini, yang hadir paling awal, Dimas. Oh, Mas Dimas, ya. Nah, kita kasih apresiasi ya buat Mas Dimas. Karena apa? Karena hadir lebih awal di kelas ini. Kita minta Mas Dimas untuk memimpin jalannya doa sebelum belajar. Mas Dimas, silahkan dipimpin maju ke depan. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih buat Mas Dimas. Kita kasih aplaus buat Mas Dimas ya. Baiklah anak-anakku semuanya, bahwa pagi hari ini kita bersyukur sudah dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian yang kedua, sebagai rasa ungkapan syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih kepada para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, yang telah membela kemerdekaan kita. Marilah sejenak kita bersama-sama nanti menyanyikan lagu nasional sebagai bentuk rasa bersyukur kita atas kemerdekaan negara Republik Indonesia. Untuk menyanyikan lagu Indonesia nasionalisme, coba Ibu mau minta tolong kepada Mbak Widya ya untuk memimpin di depan ya. Silakan Mbak Widya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan.
kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Terima kasih, kita kasih aplaus juga buat Mbak Dea ya. Nah, untuk selanjutnya sebelum pertemuan pagi hari ini kita lanjutkan ke materi pembelajaran, sekilas Ibu ingin mengingatkan kembali bahwa dulu pertemuan terakhir kita semuanya telah belajar bersama membahas tentang materi elemen Al-Quran, yaitu apa kemarin? Quran surat Al-Imran ayat 100. Iya. Tentang apa dulu surat Al-Imran itu? Tentang berpikir kritis. Nah, ya. Nah, pada kesempatan ini juga masih terkait dengan materi yang sebelumnya, karena elemennya dulu ada Al-Quran dan kita saat ini memang lagi untuk dibumingkan untuk apa? Selalu mengedepankan yang namanya literasi. Ada yang tahu literasi? Literasi apa? Membaca ya, kita dibiasakan untuk selalu membaca di event apapun karena itu adalah salah satu penting pada zaman sekarang. Nah, untuk literasi pada pagi hari ini kita akan membaca bersama, tadarus bersama tentang beberapa surat-surat pendek ya. Nanti kita baca surat pendek yang akan Ibu minta tolong kepada salah satu teman kalian ya. Mbak Salsa mungkin bisa dipimpin ya, satu membaca surat pendek Al-Insyirah, kemudian yang kedua membaca Al-Fatihah dulu, silahkan bisa dipimpin. Di depan aja, nanti bacanya kita hafalan ya, bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran, sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu tujuan dari pembelajaran materi yang akan Ibu sampaikan ya. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang elemen fikih ya. Di sini kita akan belajar fikih terutama tentang ketentuan pernikahan dalam Islam ya. Kenapa kok fikihnya kita bahasnya tentang ketentuan pernikahan dalam Islam ya? Karena kalian untuk usia SMA itu dinilai sudah apa ya? Dianggap remaja ya, karena usianya sudah menjelang 17 bahkan ada yang sudah 18 tahun. Nah, pentingnya terkait dengan munakahat ini sangat perlu sekali untuk disampaikan
kepada peserta didik terkait dengan hal ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran terkait dengan pernikahan dalam Islam yang pertama adalah bahwa nanti kita di sini akan mempelajari, menganalisis tentang apa itu pernikahan dalam Islam, ya. Di sini yang akan dibahas sangat detail sekali, ya. Di Islam itu sebenarnya ada tidak pacaran dalam Islam, ataukah langsung dengan adanya khitbah dan dilanjutkan dengan akad nikah, ya. Ini makanya penting sekali. Kemudian yang kedua tentang dalil Al-Qur'an yang mengatur tentang pernikahan, ya. Di sini juga akan dalil Al-Qur'an tentang pernikahan. Kemudian yang selanjutnya, tujuan selanjutnya adalah tentang ketentuan pernikahan dalam Islam, ya. Pernikahan dalam Islam itu ketentuannya apa saja? Apakah cukup hanya ada mempelai putra dan mempelai putri? Apakah perlu syarat ataupun rukun-rukun yang lain? Nah, ini yang akan kita bahas bersama pada pertemuan kali ini. Itu gambaran tujuan dari pembelajaran kita dengan tema tentang pernikahan dalam Islam. Baiklah, anak-anakku sekalian, sebelum Ibu nanti membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, Ibu akan sedikit menggali informasi dari kalian, ya. Biasanya ketika mau menikah, apakah kita itu langsung ujuk-ujuk ataukah ada proses yang ditempuh ketika seseorang akan melaksanakan yang namanya pernikahan? Ada proses. Prosesnya apa saja? Perkenalan. Ya, bahasanya apa perkenalan biasanya? PDKT, ya, kalau ke PDKT. Tapi kalau dalam Islam sebenarnya bukan PDKT, namanya apa? Ta'aruf. Ada yang sudah pernah berta'aruf? Belum, salsa. Ya. Ya, ta'aruf di sini adalah ta'aruf tidak hanya sekedar antara calon, ya. Calon mempelai putra dengan calon mempelai putri. Tapi ta'aruf di situ adalah sudah langsung terkait dengan kedua belah pihak. Pasti akan melibatkan yang namanya keluarga. Lah misalkan kalau nggak melibatkan keluarga itu namanya apa? Ta'aruf apa bukan? Namanya apa itu? Pacaran. Di sini ada yang pacaran? Siapa yang pacaran? Semuanya. Iya, di sini ya. Nah, silakan perhatikan dulu, ya. Ada yang sudah pernah ke pesta pernikahan? Di gedung atau di biasa? Di gedung pernah, ya. Kalau suasana di seperti itu biasanya suasananya bagaimana? Mewah. Tapi yang paling jelas inti dari pernikahan itu bukan terletak pada resepsi, bukan terletak pada mewahnya suatu acara, tapi terletak pada apa? Akad nikahnya. Itu yang terpenting. Baiklah anak-anakku sekalian, nanti pada aktivitas selanjutnya Ibu tidak akan berpanjang lebar menjelaskan seperti ini, ya. Kita nanti akan berdiskusi bersama-sama. Tentunya tidak seperti ini, ya. Nanti kita akan Ibu sampaikan kalian untuk membentuk kelompok, ya. Pembagian kelompok dan pembentukan kelompok dimulai dari sekarang, ya. Silakan. Sudah terbentuk kelompoknya? Sudah. Ya. Kita kasih aplaus bersama dulu, ya. Yes. Ya. Nah, biar suasana lebih cair, coba kalau Ibu salam sapa, kalian masih ingat jawabannya? Masih. Ya, kalau Ibu selamat pagi, jawabannya? Siang. Selamat siang? Selamat sore? Selamat malam? Coba bersama-sama. Selamat pagi, siap-siap. Selamat siang, kerja keras. Selamat sore, tetap semangat. Selamat malam, enak. Satu kali lagi.
Selamat pagi siap-siap, selamat siang kerja keras, selamat sore tetap semangat, selamat malam enak tenang. Tepuk tangan buat kita semuanya ya. Ya. Untuk selanjutnya nanti karena sudah terbentuk kelompok menjadi berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, nanti perwakilan dari masing-masing kelompok silakan maju ke depan karena Ibu di sini akan membagikan LKPD. Masih ingat LKPD? Lembar kerja peserta didik. Ya, ini silakan perwakilan dari kelompoknya bisa mengambil ke Bu Ika masing. Mungkin ketua kelasnya boleh atau tim ahlinya dari masing-masing kelompoknya. Silakan maju ke depan. Silakan Mbak Salsa. Kayaknya sudah kembali ke kelompoknya masing-masing? Ya, silakan anak-anak untuk dicermati LKPD yang sudah Ibu bagikan. Nanti bisa juga dilihat di layar, Ibu juga akan menampilkan LKPD-nya bahwa di sini ada beberapa aktivitas yang akan kita laksanakan bersama-sama, terutama oleh kalian ya, oleh siswa-siswi semuanya. Ada 4 aktivitas pada pertemuan ini yang akan kita laksanakan. Yang pertama adalah tadi kita sudah mengawali dengan apa ya? Mengawali dengan tadarus tadi. Kemudian kita yang selanjutnya kalian cermati baik-baik ya di aktivitas yang kedua. Silahkan aktivitas kedua bisa dilihat aktivitas kedua. Nah, di sini diperhatikan siswa menganalisis. Diperhatikan siswa menganalisis. Yang belum jelas bisa melihat ke layar yang di depan. Ini adalah aktivitas yang akan dilaksanakan oleh masing-masing kelompok, di mana memperhatikan beberapa gambar ilustrasi dan juga nanti siswa menganalisis ya, karena kalian pinter sekali ya, pinter sekali dalam memilih pasangan ya, dalam bercita-cita jodoh saya seperti ini. Nah, ini silahkan kalian analisis dalam bagaimana sih cara memilih pasangan dalam Islam ya. Jelas di sini pasangannya terutama adalah pasangan untuk hidup bersama. Nah, nanti untuk aktivitas ini Ibu akan batasi masing-masing kelompok waktunya adalah 5 menit ya. 5 menit dari sekarang. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua juga nanti kita akan lanjutkan dengan permainan game, karena kalian nanti akan membaca-baca. Ibu sudah menyiapkan beberapa alat untuk pembelajaran. Ini namanya adalah shortcut atau kartu pendek ya. Nanti kartu ini akan Ibu acak kalian yang milih guna diterapkan mana-mana yang termasuk untuk dipasangkan tulisan ini dengan tulisannya di sini ya. Silakan kita awali dengan LKPD aktivitas yang pertama dulu untuk menganalisis tentang pasangan, mencari pasangan dalam Islam. Nah, mari sekilas kita perhatikan ada satu video ya, ini merupakan salah satu karya dulu ya angkatan kakak kelas kalian terkait dengan simulasi bab pernikahan. Mari kita saksikan bersama-sama video simulasi ini. Buat kalian diperhatikan ya, karena ke depan kita juga akan ada praktek nanti ya terkait dengan ini. Sudah dilihat tadi sekilas videonya? Ya. Yang kalian bisa simpulkan dari video tadi kira-kira apa itu, tentang apa? Pernikahan, proses pernikahan, sampai juga tadi ada akad nikah, ijab kabul, kemudian sampai dengan
Si. Nah, ke depan nanti insya Allah kita juga nanti akan ada simulasi ya untuk masing-masing kelas nanti ada simulasi. Di situ kita benar-benar di situ berperan ya. Ada yang berperan sebagai apa? Melengkapi yang namanya rukun pernikahan. Kemudian syarat-syarat dari pernikahan, syarat-syarat dari yang termasuk di dalam rukun pernikahan. Nah nanti sebelum kita ke simulasi, perlu sekali untuk kalian ketahui ya. Karena kalau nggak tahu rukunnya, nggak tahu syaratnya, bagaimana bisa melaksanakan yang namanya proses pernikahan. Mengacak ini ya, semuanya coba berbalik dulu ke sana. Nanti tak suruh ngambil satu persatu, ngambilnya dapatnya apa. Sudah silahkan boleh berbalik. Dari Robi dulu silahkan ngambil salah satu di sini Rob. Bawa ke sana dulu. Dari Resti sini, ambil yang sini satu. Sandriana ambil di sini salah satu. Samsul, Dimas ambil salah satu. Wildan ambil satu. Ya. Coba semuanya diperlihatkan semuanya. Bawa ke atas tadi. Kelompoknya Robi dapatnya apa? Ijab kabul. Maju Mas Robi ya. Kelompok 2 dapatnya rukun nikah. Silahkan maju. Silahkan semuanya diangkat ke atas ya. Dapatnya masing-masing. Yang pertama Robi dapat ijab kabul. Sandriana rukun nikah. Resti 2 saksi. Mas Samsul tidak sedang ihram haji. Ucapan mempelai laki-laki. Ijab. Nah, perhatikan semuanya, perhatikan. Nah, ini shortcut ini masih acak ya. Masih acak. Karena ini terdiri dari beberapa bagian. Nah, maksud dari pembelajaran ini nanti silahkan Mas Robi ya, ijab kabul. Nanti mencari temannya yang pasangannya ijab kabul, biar tahu yang namanya ijab itu apa, kabul itu apa. Nanti bisa ngambil di sini untuk dijodohkan. Kemudian yang rukun nikah, nanti ini Mbak Sandriana dipasang terlebih dahulu, ya, ditempel dulu rukun nikah. Nanti yang setelah rukun nikah dipasangkan, silahkan diisi di bawahnya termasuk rukun nikah itu apa saja. Taruh ke paling atas, rukun nikah. Geser Mas Robi. Nah, geser sini dulu. Nah sekarang, sini Mbak Resti. Rukun nikah ya. Rukun nikah itu apa saja yang termasuk rukun nikah ya, yang merasa rukun nikah, silahkan untuk berdiri di belakangnya Mbak Sandriana. Ya, Sandriana, rukun nikah. Di antara ini yang termasuk rukun nikah silahkan berdiri di ya, lanjut. Apalagi? Dua orang saksi. Lanjut. Ya. Rukun nikah. Ya. Ya, diperhatikan ya, diperhatikan untuk rukun nikah ya. Coba yang seperti kita ketahui bahwa yang namanya rukun itu harus lengkap apa tidak? Harus. Kalau salah satu rukun tidak terpenuhi, bisa tidak dilaksanakan pernikahan? Tidak bisa. Coba kita geser Mbak Sandriana, yang termasuk rukun nikah pertama. Biasanya harus ada apa dulu? Ucapan mempelai. Mempelainya harus ada apa tidak ada ucapan? Harus ada. Silakan dibantu kelompok satunya maju untuk mencari rukun nikah yang pertama. Silakan. Diacak, dicari yang termasuk rukun nikah yang pertama.
Silakan. Silakan. Iya. Beragama Islam. Ya, duduk di belakangnya. Iya, ya. Silakan bisa bantu. Biasanya yang pertama harus ada apa dulu? Calon suami. Yang pegang calon suami siapa? Silakan maju. Nempel di belakangnya Mbak Sandriana. Kemudian silakan yang rukun nikah, maju. Merasa rukun nikah? Maju, silakan. Adanya wali. Mempelai. Iya. Apalagi? Setelah ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan. Ada apa lagi? Calon istri. Iya, calon istri. Ya. Kemudian apa lagi? 2 orang saksi. Mana 2 orang saksi? Nah. Wali. Iya. Wali sudah. Riyad apa? Calon istri. Urutkan. Berarti posisinya di mana? Harus urut. Belakangnya calon suami. Iya. Calon suami. Nek calon suami itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Nah, laki-lakinya yang bagaimana yang bisa dipenuhi menjadi calon suami? Beragama Islam. Yang kedua, mapan. Kedua, tanggung jawab. Apa lagi? Baik, belik, ya soleha. Oke. Yang kedua, rukun yang kedua adalah Calon istri. calon istri. Syaratnya calon istri bagaimana? Harus sama sesama agama Islam. Sudah ada 2 calon ya, calon suami, calon istri. Yang berikutnya adalah apa? Wali. Mana wali? Ya, bukan Ben Wali ya. Ya, wali itu biasanya laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Ya, syaratnya wali adalah laki-laki. Boleh tidak walinya perempuan? Tidak. Tidak. Kemudian setelah wali ada satu lagi. 2 orang saksi. Geser Mbak Resti. Ya, wis ana waline, sudah ada mempelainya, sudah ada 2 orang saksi, sudah ada walinya. Masih ada yang kurang tidak? Apa? Apa? Yang satunya lagi? Apa? Satu lagi. Apa? Ijab kabul. Apa itu ijab? Ijab? Ijab itu apa? Iya, berjabat tangan mengucapkan apa? Iya, mengucapkan sah. Iya, yang mengucapkan mempelai laki-laki apa wali? Ijabnya mempelai apa walinya? Wali. Kalau kabul siapa? Kabul. Aduh, pengantinnya. Pengantennya. Ayo, kalian kan sudah sering lihat wali. Ijab itu adalah ucapan. Kalau ijab ucapan siapa? Terus kabulnya siapa? Iya. Wali. Coba yang berempat ini geser dulu ke sana. Mbak ini. Iya. Ini permainan ini karena memang untuk mengetahui sejauh mana kalian mengetahui tentang rukun pernikahan ya. Coba sekarang bisa disimpulkan rukun pernikahan itu yang pertama adalah calon suami, yang kedua calon, yang ketiga wali, yang keempat 2 orang saksi, yang kelima ijab kabul. Sudah bisa dipahami? Nah, sekarang tinggal membedakan ijab dan kabul. Kalian harus tahu, jangan sampai keliru. Ketika mau akad, yang ijab siapa? Yang ijab siapa? Wali apa mempelai laki-laki? Mempelai laki-laki ya. Nanti harus tahu ya, laki-laki harus tahu bisa membedakan mana ijab, mana yang kabul. Nah, ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian tentang pernikahan. Coba kita foto dulu yang rukun nikah ya. Yang pertama caranya bagaimana triknya kalau mencari pasangan dalam Islam? Yang perlu.
Mencari yang sesama agama Islam. Kalau beda agama boleh tidak? Itu nanti akan termasuk apa? Pernikahan beda agama. Itu ada ketentuan tertentu ya. Untuk pernikahan beda agama itu ada ketentuan yang lebih rinci tertentu. Kemudian yang kedua, selain sesama memilih yang agama Islam, bagaimana? Balik jelas, berakal jelas ya. Karena di situ syarat-syaratnya untuk jadi calon istri maupun suami kan satu beragama Islam, yang kedua tidak dalam kondisi ihram. Kemudian yang perempuan harus apa? Ya solehah, tidak masa apa? Belum menikah. Kalau sudah menikah boleh tidak menikah lagi? Sudah menikah masih resmi kok menikah lagi boleh tidak? Kalau udah cerai ya. Dan harus melewati masa iddah. Iddah itu menunggu, ngenteni ya, menunggu. Masa iddah itu ada aturannya ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa pembelajaran ini yang pertama bahwa pernikahan pengertian dari pernikahan adalah apa? Di sini adalah berkumpul atau bersatu. Kalau secara bahasa arti nikah itu adalah berkumpul atau bersatu. Kemudian yang kedua secara istilahnya bahwa menikah itu adalah apa? Suatu akad atau perjanjian ya, yang mengikat antara siapa? Seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Ya, terutama lanjut Mbak Salsa. Hubungan kelamin antar. Iya. Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dalam tanda kutip di sini niatannya adalah mohon ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena sekedar keinginan, sekedar nafsu ya, tapi di sini adalah semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, untuk mewujudkan suatu pernikahan harus disiapkan dulu. Yang pertama adalah rukunnya. Yang pertama tadi rukun nikah ada calon suami atau calon mempelai laki-laki. Yang kedua calon mempelai pertri. Yang ketiga wali. Nah, wali ini harus diperhatikan ya. Siapa yang bisa menjadi wali? Orang tua, bapak-bapak. Orang tua laki-laki ya. Jadi wali yang lebih afdol itu adalah ayah kandung. Jika ayah kandung sudah meninggal, siapa yang bisa menjadi wali? Kakak. Harus garis dari bapak, harus kandung. Berarti kakak kandung. Kakek kandung boleh tidak? Simbah boleh. Adik kandung paman kalian boleh tidak? Boleh. Atau Pak D ya, biasanya kakaknya dari bapak kamu. Nah, kalau tidak ada bat, tidak ada kakek, tidak ada bapak, tidak ada paman ataupun yang lainnya, tapi kalian kok punya adik laki-laki, kemudian dia sudah balik, bisa tidak menjadi wali nikah? Ya. Bisa tidak? Bisa. Syaratnya dia harus sudah balik. Kalau masih mumayyiz belum bisa untuk dijadikan sebagai wali nikah. Kemudian setelah wali nikah ada 2 orang saksi. Nah, 2 orang saksi ini juga tidak sembarangan. Saksinya harus laki-laki. Kemudian di situ apa? Dia juga beragama Islam, berakal, juga adil dan sebagainya. Ada syaratnya. Yang terakhir adalah ijab dan qabul. Itu adalah ucapan bahwa mempelai laki-laki dan perempuan itu sudah sah ketika qabil tu nikahaha dan seterusnya sudah diucapkan dan sudah ijab dibalas dengan qabul. Nah, itu kesimpulan dari pertemuan ini ya yang bisa kita ambil dari pembelajaran ini. Nah, ke depan untuk pertemuan yang akan datang nanti persiapkan kelas ini bahwa nanti kita ada praktek atau simulasi pernikahan dalam Islam. Maksud simulasinya adalah apa? Nanti kalian di sini semuanya akan berbagi tugas memerankan
yang menjadi rukun dan syarat dalam pernikahan. Jadi nanti silahkan kelas ini untuk berproses membagi tugas siapa yang berperan menjadi rukun yang pertama, mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali. Kemudian yang jadi petugasnya mengakidkan ya. Nanti di situ seperti tadi ya, prosesnya seperti video yang Ibu jabarkan tadi. Nah, nanti untuk pertemuan selanjutnya nanti adalah bahas terkait persiapan untuk kita simulasi praktek pernikahan dalam Islam, dan mohon semuanya nanti untuk disiapkan ya. Siapapun yang ditunjuk atau berperan jadi apa harus selalu siap. Jelas apa tidak? Jelas. Kalau jelas pertemuan ini kita cukupkan dulu. Namun sebelum Ibu akhiri, Ibu akan mengingatkan kembali bahwa nanti pertemuan selanjutnya adalah kalian sudah siap untuk berbagi tugas guna dilaksanakannya simulasi pernikahan dalam Islam. Dan segala ubur rampe persiapannya silakan nanti bisa didiskusikan. Ini adalah kerja kelompok satu kelas. Jadi kalian harus benar-benar membagi secara lengkap ya. Diingat untuk pertemuan berikutnya adalah terkait persiapan simulasi. Jelas atau tidak? Jelas. Nah, kalau jelas mari kita tutup pertemuan ini ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pembelajaran ini dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Sebelum Ibu tutup, coba kita pagikan lagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Tepuk tangan buat kalian. Kalau sudah Ibu akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.